Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review dan selamat datang di Teman Nonton. Oke, buat episode kali ini kita akan ngebahas satu buah drama Korea lagi. Judulnya itu Acting Again. Acting Again adalah sebuah drama Korea yang diadaptasi dari sebuah film yang judulnya Seventeen Again yang dibintangi sama Zac Efron. Ketertarikan saya nonton drama ini tuh diawalin sama trailernya yang kelihatan lucu dan menarik. Dan ternyata ketika saya nonton drama yang satu ini ya memang cukup menarik sih. Drama ini tuh diperanin sama beberapa aktor dan aktris muda, tapi beberapa juga ada aktor dan aktris veteran. Sebut aja di sini ada Han So Eun sebagai Jung Da Jung muda, terus ada Kim Han sebagai Jung Da Jung dewasa, terus ada Lee Do Hyun sebagai Hong Dae Yong muda atau berperan juga sebagai Koo Wo Young. Terus ada Yoon Sang Hyun sebagai Hong Dae Yong dewasa. Dan satu favorit saya ada Lee Do Hyun sebagai Hong Dae Yong muda atau berperan juga sebagai Koo Wo Young. Saya ngefavoritin dia karena memang aktingnya bagus, dia meranin beberapa karakter dalam waktu bersamaan, tapi dapat dijalanin dengan baik sih menurut saya. Makanya saya favoritin dia. Drama ini tuh cerita tentang si Hong Dae Yong dan Jung Da Jung, sepasang kekasih yang punya wajah tampan dan cantik. Mereka tuh populer, terus mereka berbakat. Si Hong Dae Yong ini adalah atlet basket dan si Jung Da Jung itu adalah penyiar radio. Ya, sebuah kombinasi yang kelihatannya sempurna dan kayaknya akan punya masa depan cerah kalau misalnya mereka nikah. Sampai akhirnya si Jung Da Jung itu hamil di luar nikah dan akhirnya mereka memutuskan buat nikah di usia yang masih muda. Dan dalam perjalanan pernikahan mereka ya banyak banget konflik-konflik yang terjadi, mulai dari masalah ekonomi sampai impian-impian yang akhirnya nggak terwujud yang mereka impikan semasa di SMA. Ya karena hal-hal itu si Hong Dae Yong ini pada suatu hari nemuin hari yang melelahkan banget sampai akhirnya dia putus asa dan ngucapin sebuah permohonan kalau dia pengen balik lagi jadi muda dan memperbaiki hidupnya. Dan ya secara ajaib keinginannya itu terwujud. Dia balik lagi ke fisiknya yang masih usia 18 tahun tapi dengan pemikiran dan ingatan di masanya yang udah dewasa. Gitu deh. Ketika nonton drama yang satu ini tuh saya ngerasain banyak banget hal-hal yang bikin saya terharu. Salah satunya adalah hubungan antara si Hong Dae Yong dengan keluarganya. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya si Hong Dae Yong ini tuh bahagia sama hubungan rumah tangga dia. Tapi memang ya namanya juga hidup lah ya, pasti ada aja masalah-masalah yang terjadi. Apalagi ini kan drama Korea, ya tentu aja masalah diciptakan untuk bikin cerita jadi makin seru. Ya sebagai seorang remaja 18 tahun yang akhirnya terpaksa untuk nikah di usia yang masih muda, banyak banget tamparan kehidupan yang terjadi sama si Hong Dae Yong ini. Mulai dari kesulitan mencari pekerjaan, terus direndahkan orang lain, bahkan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Tapi memang di drama ini si Hong Dae Yong itu diceritain sebagai seorang pria yang sayang banget sama keluarganya. Dia tuh seneng ketika kumpul sama keluarganya, dia tuh seneng ketika main-main sama anak dan istrinya.
Dia tuh senang ketika pertama kali ngelihat anaknya jalan, dia senang ketika pertama kali ngelihat anaknya itu bisa ngomong. Bahkan dia juga senang ketika bisa nganter atau jemput sekolah anak-anaknya. Ya, dia kerja keras nyari uang dan ngelepasin semua impiannya demi keluarganya. Selain hal-hal yang bikin haru tadi itu, ada juga sih beberapa cerita-cerita percintaan yang memang kadang bikin ketawa, tapi lebih banyak saya skip sih. Ya ini memang masalah selera aja sih. Untuk nilainya sendiri, saya bisa ngasih nilai 8 dari 10. Secara keseluruhan sebenarnya drama ini berhasil ngeadaptasi film Seventeen Again dengan baik. Dari segi cerita nggak banyak yang berubah, tapi dari segi rasa ini tuh emang Korea banget, K-drama banget. Mulai dari pemilihan soundtrack yang ngepas sama adegan-adegannya, terus alur cerita yang menguras emosi penontonnya. Ya romantisme ala-ala Korea juga tetap ada. Ya Korea banget, K-drama banget lah yang satu ini. Tapi emang di beberapa episode akhir itu ada cerita-cerita yang menurut saya agak dipaksain sih. Makanya saya ngasih nilai drama ini tuh 8 dari 10. Ya, ini recommended buat kamu yang suka sama cerita-cerita tentang hubungan antara orang tua dan anak. Terus ada bumbu-bumbu komedi dan sedikit percintaan. Dan drama ini tuh seru di episode awal sampai pertengahan, tapi memang di beberapa episode akhir ya agak maksain aja sih ceritanya. Kalau misalnya mungkin ditambahin 1 atau 2 episode lagi, ya mungkin akhir ceritanya akan lebih smooth kali. Tapi overall ya ini recommended lah buat ditonton. Ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dan cerita haru yang ya mungkin bisa bikin kamu nangis juga sih kalau misalnya kamu relate sama ceritanya. Oke, mungkin gitu aja buat episode kali ini, dan ya makasih banget untuk semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review. Sampai jumpa di teman nonton selanjutnya.